Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Maharani Yolinda Pandango dari Universitas Mahasaraswati Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar. Yang pertama, mengenal operasi bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian koefisien, variabel, konstanta, suku, dan suku-suku sejenis. Yang kedua, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan soal dalam bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk pada apersepsinya. Tabungan Joko di sekolah berjumlah 40.000 jika 2 kali tabungan Santi ditambah 10.000 rupiah sama dengan besar tabungan Joko. Berapakah tabungan Santi? Jadi sebenarnya aljabar itu seperti apa sih? Oke, kita masuk pada aljabar. Pengertian aljabar. Aljabar dibentuk oleh kombinasi huruf angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan disebut suku. Huruf pada bentuk aljabar disebut variabel. Angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien. Sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama disebut suku-suku sejenis. Oke, contohnya 2y plus 3 kurang 4x tambah y. Misalnya ini merupakan bentuk aljabar dengan koefisien 2, min 4, dan 1. Variabelnya adalah x dan y, sedangkan konstantanya adalah 3. Sedangkan suku sejenis pada bentuk di atas adalah 2y dan y. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya lagi. Contoh seekor burung terbang sejauh 500 meter dalam 1 menit. Bisakah menulis jarak yang ditempuh oleh burung jika dibandingkan dengan waktu terbangnya dalam hitungan menit? Total waktu dalam menit adalah T. Oke, maka jarak total S sama dengan kecepatan V X waktu T. S sama dengan 500 kali T sama dengan 500 T. Dalam ilustrasi di atas kita dapat mengasumsikan beberapa kuantitas seperti V dan T yang dikenal sebagai variabel. Kita juga dapat menggunakan huruf lain sebagai variabel seperti X, Y, dan Z, dan lain-lain. Ilustrasi kedua. Edo membeli 2 karung mangga, 4 keranjang mangga, dan 7 buah mangga. X menyatakan banyaknya mangga dalam 1 karung. Y menyatakan banyaknya mangga dalam 1 keranjang. Oke, catatannya, tiap karung berisi mangga dengan jumlah yang sama. Tiap keranjang berisi mangga dengan jumlah yang sama. Oke, ini adalah ilustrasinya. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 2x tambah 4y tambah 7. Mengenal suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Setelah melihat kedua ilustrasi tersebut, kita melihat beberapa macam bentuk aljabar, yaitu 5x tambah 3 dan 2x tambah 4 tambah 7. Ada pula bentuk aljabar yang lain, yaitu 2x, 3x, dan 3x tambah 2y tambah 5z tambah
4, dan sebagainya. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan tersebut disebut dengan suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2x dan 2x disebut suku 1 atau monomial. Yang kedua, 5x tambah 3 disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga, 2x tambah 4y tambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Yang selanjutnya, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Pada bentuk 5x tambah 3 bilangan 5 disebut koefisien x, disebut variabel, sedangkan 3 disebut dengan konstanta. Oke, ini adalah gambar 5x itu disebut suku dan 3 itu juga disebut dengan suku. Nah, ini 5 adalah koefisien, x adalah variabel, dan 3-nya itu adalah konstanta. Oke, sekarang kita masuk pada bentuk aljabar. Di aljabar, kita mengenal ada 4 operasi hitung yang dapat digunakan, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, penjumlahan. Jadi, suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini contohnya ya. 3xy tambah 3 tambah 4xy tambah 1. Jadi kita harus mengumpulkan yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 3xy, 4 dan 4xy. 3 dan 1 itu adalah konstantanya ya. Penyelesaiannya 3x tambah 3 tambah 4xy tambah 1. Nah, di sini sudah dikumpulkan yang sejenisnya. 3 tambah 4xy tambah 3 tambah 1. Nah, ini hasilnya. 3 tambah 4 itu 7xy tambah 4. 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Oke, sekarang kita masuk pada pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Contoh yang pertama, 3y kurang 5y. Nah, ini sudah sejenis ya. Tinggal kita mengurangkan. 3y kurang 5y sama dengan min. Sekarang kita masuk pada perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Oke, contohnya 2 kali 3x tambah 4 tambah 6x kali x tambah 2. Penyelesaian 2 kali 3x tambah 4 tambah 6x kali x tambah 2. Nah, tadi kita kalikan itu 2x kali 3x itu dapatnya 6x. 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 8. 6x kali x sama dengan 6x kuadrat. 6x kali 2 sama dengan 12x. Oke. Okay. 6x kuadrat tambah 6x tambah 12x tambah 8. Kumpulkan yang sejenis ya. Sini 6x kuadrat tambah 8x tambah 8. Sekarang kita masuk pada pembagian. Pembagian bentuk aljabar. Satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pembagian bentuk aljabar
satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya 2x bagi 2. Penyelesaiannya 2x bagi 2 sama dengan 2-nya kita 2x bagi 2. Tidak, 2 bagi 2 itu 1 ya, jadi tidak perlu kita menuliskan angka 1 di sini ya. Oke, contoh soal berikutnya. 5 tahun yang lalu usia ibu beserta kedua anak kembarnya adalah 40 tahun. Pada saat itu, usia sang ibu adalah 30 tahun. Berapakah umur dari masing-masing anak kembarnya saat ini? Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Anggaplah usia dua anak kembarnya masing-masing adalah terlihat bahwa 5 tahun yang lalu usia ibu 30 tahun dan jumlah usianya dengan kedua anak kembarnya 40 tahun, sehingga kita memperoleh 30 tambah X tambah X. Jadi X ini adalah usia dari anak kembarnya itu yang belum diketahui, sama dengan 40. Oke, 30 tambah 2X sama dengan 40. Oke, 2X sama dengan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi min 30. Jadi 40 kurang 30 sama dengan 10. Jadi 2X sama dengan 10. Nah, 2 kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya pembagian 10 bagi 2 sama dengan, jadi X-nya itu adalah 5. Oke, usia kedua anak kembar itu adalah 5 tahun saat 5 tahun yang lalu. Dengan kata lain, usia mereka saat ini adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Contoh kedua, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah X, Rp42.000. Jika jumlah kedua buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukan harga masing-masing pensil dan buku. Misalkan harga sebatang pensil adalah sehingga harga sebuah buku menjadi 3X. Dekat harga 3 buah buku dan 5 batang pensil adalah Rp42.000, sehingga kita menulis 3 kali 3X tambah 5X sama dengan 42.000. 9X tambah, jadi 9-nya itu dikali 3 kali 3X, jadi dapatnya 9X tambah 5X sama dengan 42.000. Nah, kita jumlahkan ini 9 tambah 5 sama dengan 14X, 42.000. Nah, kita bagi 42 bagi 14, jadi X-nya itu 3.000. Jadi harga sebatang pensil adalah 3.000, sedangkan harga sebuah buku adalah 9.000. Oke, tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Oke, uang Boni 3 kali lebih besar dari uang Joni. Boni memberikan uangnya pada Joni sebanyak Rp1.300.000, sehingga uang mereka berdua menjadi sama besar. Tentukan besarnya uang Boni dan Joni yang mula-mula. Yang latihan soal kedua, jumlah dua bilangan asli yang berurutan adalah 25. Tentukan bilangan-bilangan itu. Yang ketiga, sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak adik menjadi 35 tahun.
Tentukanlah masing-masing umurnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi sangat bermanfaat buat adik-adik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.